Silakan Reza pimpin berdoa. Mari teman-teman belajar, kita berdoa. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua. 1, 2, 3. Aku siap berdoa. Berdoa mulai. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Semuanya berdiri. Kita nyanyi lagu wajib nasional sama-sama. Semuanya duduk kembali. Sekarang mari kita baca kesepakatan kelas. Ya, sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca kesepakatan kelas. Ya. Ya. Yuk kita bareng-bareng membaca kesepakatan kelas. Sama-sama. Kesepakatan kelas. Kami adalah anak yang disiplin dan mandiri. Kami adalah anak yang baik, menyayangi dan menghargai.
menyanyikan lagu tentang sumber daya alam. Ya, kita sama-sama nyanyi lagu tentang sumber daya alam. Sumber daya alam ada dua jenis, yang diperbarui, yang diperbarui, hewan, tumbuhan, air, udara, itulah contoh yang diperbarui. Binatang alam dan bahan tambang, itulah contoh yang diperbarui. Lagi ya. Semuanya sampai tekan. Ada dua jenis, yang diperbarui, tak diperbarui, hewan, tumbuhan, air, udara, itulah contoh yang diperbarui. Itulah contoh yang diperbarui. Ya, bisa. Ya, anak-anak, kemarin kita kan sudah belajar tentang sumber daya alam. Ya. Nah, sumber daya alam itu ada berapa jenis? Ada dua jenis. Yang pertama, yang dapat diperbarui. Yang kedua, yang tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui contohnya apa? Air, udara, tumbuhan, hewan. Ya. Yang tidak dapat diperbarui? Kemarin kan kita sudah belajar tentang itu ya. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran, Pak Bagus mau sebutkan dulu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, ya. Ya. Nah, nih. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yang pertama adalah nanti setelah mengamati tayangan video, kalian dapat menjelaskan hasil sumber daya alam di daerah tempat tinggal kalian dengan baik dan benar, ya. Kemudian tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu setelah mengamati tayangan video, ya, berdiskusi dan mencari referensi yang melalui Facebook kalian mampu menganalisis pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan baik dan benar. Ya. Kemudian ketiga, setelah mengamati tayangan video, berdiskusi dan mencari referensi melalui Facebook, kalian mampu menyimpulkan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan baik dan benar. Kemudian yang keempat, setelah mengamati petunjuk LKPD, berdiskusi dan mencari referensi dari berbagai sumber, ya, kalian mampu menyajikan hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan baik dan benar. Ya. Kemudian yang kelima, setelah mengamati video pembelajaran, mencari referensi dan berdiskusi, kalian mampu menganalisis keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam dengan baik dan benar. Nah, ya, tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu setelah mencari referensi dari berbagai sumber, ya, melalui tayangan video, flipbook dan berdiskusi, kalian mampu menunjukkan upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam dengan penuh tanggung jawab. Ya, itu ya tujuan pembelajaran kita
pertemuan kali ini. Nah, sekarang mari kita simak video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan baik ya. Siapkan pulpen dan bukunya. Catat semua yang penting-pentingnya. Oke? Semangat? Semangat. Yuk kita simak video. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya. Kali ini kita akan belajar materi hasil sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam, dan upaya pelestarian sumber daya alam. Anak-anak, sumber daya alam ada yang dapat diperbarui dan ada pula yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya air, udara, matahari, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan yang tidak dapat diperbarui, contohnya batu bara, minyak bumi, bauksit, gas alam, dan emas. Sumber daya alam dibagi menjadi dua. Ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam hewani. Sumber daya alam hewani berasal dari hewan atau binatang. Sedangkan sumber daya alam nabati yaitu sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan. Anak-anak, apa saja sih sumber daya alam hewani yang ada di daerahmu? Berikut adalah contoh sumber daya alam hewani. Yang pertama ada gambar kambing. Yang kedua ada ayam, ada bebek, ikan, sapi, dan kuda. Anak-anak, apa saja sumber daya alam nabati yang ada di daerah? Berikut adalah contoh sumber daya alam nabati. Yang pertama ada padi, kemudian ada jagung, ada juga mangga, kunir, jahe, dan jambu. Pemanfaatan sumber daya alam bagi masyarakat, contohnya ayam. Ayam dimanfaatkan telurnya dan juga dagingnya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Begitu pula dengan sapi. Sapi kita bisa ambil dagingnya dan juga susunya. Kemudian ada pohon padi. Pohon padi kita bisa manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Salah satunya sebagai sumber makanan pokok. Kemudian ada juga mangga. Mangga kita bisa manfaatkan, dipasarkan di pasar untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Contoh upaya pelestarian sumber daya alam. Perhatikan sini baik-baik. Perhatikan videonya. Bagaimana kita menjaga Rapid. keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Upaya untuk menjaga keseimbangan dan pelestarian alam dapat kita lakukan dengan cara menanam pohon, merawat hewan, dan juga menjaga kebersihan lingkungan. Nah,
Perhatikan videonya di sini. Di sini ada video masalah. Lihat, perhatikan baik-baik videonya di sini ya. Anak-anak, ini adalah contoh kerusakan alam akibat ulah manusia. Yuk kita simak sama-sama videonya. Nah, ada kebakaran hutan di sini, ya. Sehingga kebakaran hutan itu akibat ulah manusia, sehingga mengakibatkan lahannya terbakar, polusi udara, banyak polusi udara, ya. Nah, itu, ya. Kemudian banyak sekali hewan dan tumbuhan yang rusak, yang punah, gitu, ya. Nah, lihat videonya baik-baik. Nah, lihat itu. Ya, polusi udara akibat cerobong asap pabrik, ya. Nah. Oh. Asap yang mengepul mengakibatkan sampah banyak di mana-mana, ya. Cerobong asap sehingga mengakibatkan polusi udara, ya. Nanti bisa sesak napas, ya, masyarakatnya. Ya. Banyak yang membuang sampah di laut sehingga habitat hewan yang ada di laut itu terancam punah. Ya, kotornya laut. Ya. Oh ya, sampah banyak di laut. Anak-anak, apa saja sumber daya alam yang ada di daerah? Bagaimana masyarakat di daerahmu memanfaatkan sumber daya alam? Kemudian, bagaimana upaya kita dalam menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam? Ya, itu ya. Sumber daya alam. Nah, tuh. Nah, sudah jelas kan dari video pembelajaran tadi? Ya, nah, sekarang Pak Bagus mau tanya ke kalian. Kalian kan tinggal di daerah mana? Daerah Indramayu. Nah, Indramayu itu termasuk dataran tinggi, dataran rendah, atau pantai? Ya, Indramayu itu termasuk ke wilayah, sebagian ada yang wilayah pantai, sebagian ada yang wilayah dataran rendah. Ya. Tentu setiap wilayah itu mempunyai potensi hasil sumber daya alam yang berbeda-beda. Ya, karena sekarang Pak Bagus pengen tanya ke kalian. Ya, Pak Bagus pengen tanya tentang apa saja hasil sumber daya alam yang ada di daerah kalian. Ya. Nanti Pak Bagus bagiin ini satu-satu ke kalian. Ya. Kalian tulis di sini. Ya. Tulis di sini hasil sumber daya alam yang ada di daerah kalian apa saja. Ya.
Silakan tulis di sini. Ya, satu-satu. Satu. Tulis. Ya. Sebelumnya nanti Bapak jelaskan dulu ya. Sumber daya alam itu kan ada yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Kemudian sumber daya alam ada sumber daya alam hayati dan non hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya hewan dan tumbuhan. Kalau sumber daya alam non hayati berarti sumber daya alam yang berasal bukan dari makhluk hidup. Ya, contohnya tanah, bebatuan, gitu ya. Nah, sumber daya alam hayati itu dibagi lagi menjadi dua jenis. Masih ingat ya? Ada sumber daya alam hewani, sumber daya alam nabati. Kalau sumber daya alam hewani itu apa? Sumber daya alam yang berasal dari hewan, pintar. Kalau sumber daya alam nabati, ya sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan. Sekarang Pak Bagus pengen tanya, apa saja sumber daya alam yang ada di daerah kalian? Tulis di sini, di sticky note ini ditulis. Ya, sumber daya alam baik itu hewani maupun nabati yang ada di daerah kalian. Apa saja? Coba tuliskan di sini. Yang sudah nanti silakan tempelkan di sini. Yang sudah tempelkan di sini. Silakan tempelkan di sini. Kalau yang sudah, silakan tempelkan di sini. Yang sudah tempelkan di sini. Ya. Yang sudah tempelkan ya. Nah, yang sudah tempelkan di sini. Lewat sini, lewat sini. Ya, yang sudah tempelkan gitu. Ayo cepetan ditulis apa sumber daya alam. Nah, tempelkan. Ya, tempelkan yang rapi sini. Loh, ya pintar. Ya. Ya, tempelkan semuanya di sini. Ya, tempelkan. Sudah semua? Ya. Nah, kalian tadi sudah menjawab, sudah mengisi istimewa ini hasil sumber daya alam yang ada di daerah kalian. Sekarang pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana masyarakat di daerah kalian itu memanfaatkan sumber daya alam? Ya, masyarakat di wilayah kalian ini di sini ini memanfaatkan sumber daya alam itu seperti apa? Ya, kalian jawab nanti di sini. Pak Bagus bagikan lagi ininya. Ya, silakan kalian tuh. Ayo, tuh. Ayo, tulis. Silakan ditulis. Ya, tulis di sini ya. Tuh pertanyaan, bagaimana masyarakat di daerahmu memanfaatkan sumber daya alam? Ayo, yang sudah tempelkan lagi di sini. Yang sudah tempelkan lagi di sini.
sudah tempelkan lagi. Ya, silakan tempelkan di sini. Nah, ya. Ya sudah tempelkan di sini. Sini. Nah, ya. Ayo, tempelkan lagi yang lainnya. Kalau yang muda duduknya yang rapi lagi. Ya. Ya, sudah? Ya. Kalau sudah, sekarang pertanyaan ketiga. Oh, Ibra belum, ayo. Tempelkan dulu. Nah, pertanyaan ketiga, bagaimana upaya kita dalam menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam? Ya? Upaya kita untuk menjaga keseimbangan atau pelestarian sumber daya alam itu bagaimana caranya? Ya, silakan kalian tulis lagi di sini ya. Bapak Gus bagi satu-satu silakan. Yang sudah langsung ditempel saja di depan. Silakan. Upaya kalian dalam pelestarian alam. Contohnya seperti apa saja upaya kalian? Tuliskan di sini ya. Nanti yang sudah tempelkan lagi di depan. Ya. Oh, yang sudah nanti tempelkan lagi di depan. Ya, ayo tempelkan sini yang sudah. Di sini di bawah. Di bawah di sini ya. Ya. Ayo yang sudah sini taruh sini. Bawah. Taruh sini. Sudah semua? Sudah? Ya, kalian sudah menjawab pertanyaan dari Pak Bagus dengan baik di sini ya. Saatnya nanti Pak Bagus bagiin LKPD ke kalian ya. Tapi sebelum itu Pak Bagus buat kelompok dulu ya. Kelompoknya sudah Pak Bagus kelompokkan berdasarkan minat dan bakat kalian ya. Pak Bagus sebelumnya sudah melakukan pemetaan kebutuhan belajar kalian ya. Oke. Nanti silakan kalian duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, ini kelompok pertama di sini ada Dinar, Arini dan Tirta. Nanti Ibra adanya di kelompok yang yang ketiga. Dinar, Arini dan Tirta di sini. Ayo, duduknya di sini. Nah, kemudian Natasha, Siti dan Kaira di sini duduknya. Ya, sudah ya. Kemudian kelompok tiga Intan, Ibra dan Rafi. Sama Cinta ya di sini. Sini kelompok tiga. Nah, kelompok 4 di sini Nuril, Ridho dan
Rilan di sini, Rilan. Nih, bawa kursinya. Geser kamu. Geser. Gimana kita? Ya udah sana kamu ke sana. Nah, ya. Nah, Bapak Bos akan bagikan LKPD ke kalian. Ya, Bapak Bos bagikan LKPD. Nanti silakan kalian perhatikan tata caranya ya. Di situ ada tata caranya, tulis nama kelompoknya. Nah, anggota kelompoknya ditulis. Perhatikan petunjuknya baik-baik di situ ya. Nah, baca dulu. Dibaca LKPD-nya di situ, petunjuknya jelas ya. Nanti Pak Bagus akan bagikan kelompok satu ya, biar nanti kalian bisa mencari referensi ya dari perpustakaan digital yang ada di kelas kita. Nah, bagus. Oh, betul, ini. Silakan kalian isi LKPD-nya ya. Kalian cari referensi di situ. Udah ya. Nih, ya. Nah, anak-anak, silakan kalian isi LKPD-nya sesuai dengan petunjuk ya. Tapi sebelum itu masih semangat kan?
Nih, caranya begini. Ini kelompok 1, Pak Bagus kasih nama H. Ya. Kelompok 2, Pak Bagus kasih nama D. Kelompok 3, Pak Bagus kasih nama H. Kelompok 4, Pak Bagus kasih nama H. Ya. Kelompok 5, Pak Bagus kasih nama H. Sekarang semuanya berdiri. Ya, caranya gampang. Nanti lirik lagunya potong bebek angsa. Yang Pak Bagus tunjuk nanti bilang sesuai nama kelompoknya. Misalkan kelompoknya H, berarti H gitu ya. Pakai lirik potong bebek angsa. Siap? Berdiri semuanya. Oke. Siap ya? 1, 2, 3. Bisa ya? Bisa ya? Bisa ya? Semangat ya? 1, 2, 3, ulangi lagi. Sekarang silakan kerjakan, kalian cari referensi di situ. Ya. Boleh juga kalian buka HP kalian. Ya, buka HP kalian. Kalian buka perpustakaan digital lewat HP. Udah ada linknya di grup kan? Nah, kalian buka di situ ada ya. Silakan dibuka. Kalian cari referensi di perpustakaan digital pakai HP juga Bapak pakai HP dibuka. Ada di grup WA ya. Silakan. Iya, linknya ini. Tuh, silakan isi. Kalian isi LKPD-nya diisi ya. Diisi. Ada pertanyaan di situ di LKPD, silakan diisi dulu Nuril. Nah, kalian juga nanti boleh bebas mengekspresikan ya. Nah, nanti coba kalian taruh dulu HP-nya semua, taruh dulu di kantong, taruh dulu di kantong. Taruh dulu di kantong. Di kantong ya. Nah, sekarang kalian isi dulu LKPD-nya. Nah, kalian juga boleh mengekspresikan ya upaya melestarikan sumber daya alam itu dengan apa saja, bebas sesuai minat dan bakat kalian. Kalian mau bikin poster tentang cara melestarikan sumber daya alam, mau nyanyi, mau bikin puisi atau apa silakan ya. Oke? Ya, silakan kerjakan.
Silakan ditulis ya. Ya, LKPD-nya ditulis. Sudah selesai? Ya, ayo cepat. Silakan kerjakan LKPD-nya. Ya, silakan kerjakan. Sudah. Nah, sini. Sok silakan kerjain. Ayo dikerjain. Nah, ini dia. Nah, kalian cari referensi dari perpustakaan buku yang mana bisa buku ini. Nanti itu juga kalian cari di sini ya. Ada lihat di sini ya. Oke. Ini lagi antara ini. Sok siapa yang menulis? Oh, ya, baca ini ya. Silakan. Nanti dikerjakan ditulis di sini.
Sudah selesai? Ya, kalau sudah nanti kalian bisa presentasikan ya.
Udah selesai belum Tasya? Ya, sudah selesai. Waktu ini kerja ini benar dulu. Ya, nanti simpan dulu kalau sudah, simpan dulu. Ya, sudah selesai? Ya, sudah. Boleh. Dari sini, dari sini. Awas, awas. Ada lagi? Sudah selesai? Sudah, oke. Kalau sudah selesai semua, sudah. Kalau sudah selesai semua ya, sekarang kita presentasikan satu-satu ya. Silakan, siapa dulu yang mau maju kelompok? Kelompok 1 maju. Ya. Silakan kelompok 1 maju.
Apa? Rambutan ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu semuanya untuk kelompok 1. Ya. Coba sekarang Dinar kelompok 1 bacakan hasil sumber daya alam ini yang kuning. Coba sini, ke samping, ke samping, ke samping. Nah, biar kelihatan di depan. Kalian perhatikan. Nih, anak-anak, ini kelompok 1 akan membacakan hasil sumber daya alam yang ada di daerah kita. Yang tadi kalian sudah tulis, apa aja? Ini. Padi, melon, ayam, jambu, mangga, kentang, ya jambu, ada kambing, ada jambu, padi, bebek, sapi, mangga, ya, pohon mangga yang untuk dijual di pasar, kemudian kambing, ya untuk diambil dagingnya dan dijual, ya tepuk tangan dong semuanya. Ya, perhatikan dong kalau ada presentasi itu, perhatikan semuanya, ya, oke? Masih semangat? Masih. Ya, sekarang kelompok 2. Ayo, maju. Perwakilan aja, perwakilan. Nanti teman kelompok yang lainnya dicatat perwakilan 1 orang Natasha. Ya, kamu dulu. Nanti kamu tugasnya nanti mencatat ya. Dicatat nanti barangkali teman ada yang bertanya. Nah, silakan Natasha bacakan yang dulu. Ya, bagaimana masyarakat di daerahmu memanfaatkan sumber daya alam? Perhatikan semuanya baik-baik sini. Perhatikan semuanya sini. Coba yang keras. Memanfaatkan hasil tanaman sayur dan buah untuk diproduksi mesin. Memanfaatkan cahaya matahari untuk mengeringkan pakaian dan membantu pembuatan garam. Memanfaatkan air sebagai mengairi sawah. Memanfaatkan tenaga yang bekerja untuk mengairi. Iya, sebentar. Tepuk tangan dong semuanya. Ya. Ada yang ditanyakan? Gak ada. Oke, sekarang baca ini. Nah, bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerahmu? Silakan Natasha coba bacakan yang ini. Apa aja? Sapi diambil susunya. Ya, sapi diambil susunya. Terus apa lagi? Kambing untuk dimakan. Ya, kambing untuk dimakan. Terus apa lagi? Jambu untuk dibuat rujak dan dijual. Ya, jambu untuk dibuat rujak dan dijual. Tepuk tangan. Ya, terima kasih Natasha. Sekarang kelompok 3. Silakan Tintan perwakilan maju. Tintan, silakan. Oh, baca puisi. Ya, oke, silakan. Ya, sok silakan maju. Nah, anak-anak, dari kelompok 3 akan membacakan puisi tentang sumber daya alam, ya, tentang melestarikan sumber daya alam nanti yang akan dibawakan oleh Intan. Tepuk tangan dulu dong untuk Intan semuanya. Nah, silakan Intan di sini. Ya, di sini. Silakan bacakan puisinya. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dong semuanya untuk kita yang sudah melakukan ini. Nah, itu dari kelompok 3. Sekarang dari kelompok 4. Coba. Oh, Nuril. Ya, Nuril. Silakan Nuril. Oh, membuat poster, silakan. Nah, silakan Nuril, maju. Ini kelompok
Kelompok 4 membuat poster tentang upaya kita dalam menjaga pelestarian sumber daya alam. Begitu Nuril ya. Nah, silakan tunjukkan posternya Nuril, gambar posternya. Oh, ini apa Nuril? Ini. Ayo tanam pohon. Ya, pintar. Tepuk tangan dong. Gambarnya bagus sekali Nuril. Oh, gambarnya bagus sekali ya. Kemudian apa lagi Nuril? Ada apa lagi? Ya, ayo tanam pohon, jagalah lingkungan. Luar biasa. Masih ada lagi? Oh, apa ini? Coba. Apa ini Nuril? Ya, jagalah kebersihan. Ada tempat sampah. Ini ya luar biasa sekali. Gambarnya bagus sekali. Kemudian ada apa lagi? Ada apa lagi Nuril? Lihat, kasih lihat teman-temannya. Ya, apa itu tulisannya? Ya, jagalah lingkungan tetap hijau. Tepuk tangan dong. Luar biasa sekali. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, luar biasa. Sekarang kelompok 5. Ayo maju. Siapa perwakilan yang mau maju? Umar, ayo sini Umar, maju. Nah, sini Umar. Nah, Umar nanti akan membacakan upaya pelestarian sumber daya alam. Iya. Coba apa? Yang ini sama aja nih. Coba baca yang ini apa? Ya, upaya kita dalam melestarikan sumber daya alam. Apa ini bacanya? Ya, menghemat air, ya kan bacanya? Ya, menghemat listrik. Kemudian ya, membuang sampah pada tempatnya. Ya, menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya. Ya, gotong-royong pintar. Menanam pohon, ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, anak-anak ya, kita tadi sudah mengerjakan LKPD dan sudah mempresentasikan ya. Jadi anak-anak ya, sumber daya alam itu ya, ada yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Kemudian ada sumber daya alam hayati dan non hayati. Kalau sumber daya alam hayati apa? Yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Kalau sumber daya alam non hayati berarti sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Nah, sumber daya alam hayati ini dibagi menjadi 2. Ada sumber daya alam hewani dan sumber daya alam nabati. Kalau sumber daya alam hewani apa? Sumber daya alam yang berasal dari hewan. Pinter. Kalau sumber daya alam nabati? Iya, pinter. Sumber daya alam yang berasal dari. Nah, hasil sumber daya alam yang ada di daerah kita itu sangat melimpah sekali. Ya, ada apa aja hasil sumber daya alam yang ada di daerah kita? Ayam, kambing, bebek, apa lagi? Sapi. Terus sumber daya alam nabatinya apa aja? Yang dari tumbuh-tumbuhannya? Ya, mangga, padi, jambu, ya. Ya, pinter banyak. Kemudian upaya masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam itu bagaimana di daerah kita? Nah, ada yang sebagai petani, yaitu memanfaatkan padi sebagai bahan makanan pokok. Pinter ya. Kemudian usaha kita dalam menjaga pelestarian alam
seperti tadi yang kalian presentasikan, usahanya bagaimana? Apa saja usaha kita dalam melestarikan sumber daya alam? Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Terus apa lagi? Yang kedua, menanam pohon. Terus apa lagi? Ya, menjaga kebersihan itu ya. Pintar semuanya. Kalian sudah paham ya? Masih semangat? Masih semangat? Suaranya dong. Masih semangat? Sekarang sebelum kita melakukan evaluasi, penilaian soal evaluasi, kita SDG dulu. Sama seperti tadi SDG-nya. Kelompok 1 H, kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4 kelompok 5 H, D, Ho, He, Ho. Nyanyinya lagu Potong Bebek Nanti kalau Pak Bagus tunjuk, kalian mesti nyanyi pakai nama kelompoknya. Oke? Siap? Yang keras ya. Semuanya. 1, 2, 3. Iya, pintar. Sekali lagi. Ulangi. 1, 2, 3. Loh, kok langsung kalah? Ulangi dong, dari awal potong bebek angsa. 1, 2, 3. Nah, sekarang kalian silakan coba kalian menyimpulkan pelajaran apa yang sudah kalian ambil di pertemuan kali ini. Coba. Yang pertama, Natasha, jawab. Apa saja yang sudah kamu dapatkan di materi kali ini? Pertama. Tentang apa? Ya, tentang hasil sumber daya alam. Manfaat sumber daya alam. Kemudian apa lagi, Nuril? Upaya melestarikan alam. Iya, pintar ya. Nah, sekarang coba kalian duduk kembali yang rapi seperti di awal semula. Jangan sama kelompoknya lagi, seperti di awal semula. Bukunya semuanya ditaruh di tas. Ya, LKPD-nya kumpulkan sini. LKPD-nya kumpulkan. Ya. Duduk kembali yang rapi. Duduk kembali yang rapi. LKPD-nya kumpulkan. Ininya udah ya. Duduk yang rapi. Peraturannya, kalian tidak boleh menyontek sama teman. Harus kerjakan sendiri-sendiri ya. Nah, Pak Bagus sudah kirim video melalui grup WA.
Ya. Pak Bagus sudah kirim video melalui grup WA. Ada link live worksheet. Silakan kalian buka HP-nya masing-masing, kalian kerjakan soalnya. Ya, ini. Cok, dibuka aja dulu HP-nya. Ya. Ya. Udah dibuka semuanya? Ya. Ya apa ditaruh di bawah aja. Yang repot. Iya, betul yang ini. Nah. Ya. Ya. Ada yang di grup tuh. Nah, iya benar, ditulis namanya. Nama kamu ditulis. Jangan gitu. Jangan noda. Udah. Ya nanti ditulis namanya nanti. Nah, silakan. Awas, jangan tengok-tengok ke temennya ya. Gak boleh tengok-tengok, isi sendiri-sendiri. Waktunya 5 menit. Ya, waktunya 5 menit ya, silakan dijawab. Iya, betul ya itu. Ya, yang rapi, sok, silakan dijawab. Tinggal 4 menit lagi waktunya. Jawab sendiri-sendiri ya, jangan tengok-tengok. Ayo, jawab. Waktunya tinggal 2 menit lagi.
Tinggal 1 menit lagi. Sudah selesai? Ya, kalau selesai pencet finish. Ya, silakan. Sudah beres? Iya, sudah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah. Ya, silakan HP-nya ditaruh kembali. Ditaruh di tas tadi. Ya. HP-nya ditaruh di tas lagi. Nilai kalian sudah masuk. Apa itu? Langsung ternyata nilainya. Sudah ya? Ya. Sekarang HP-nya ditaruh lagi. HP-nya ditaruh lagi. Ditaruh semuanya. Sudah selesai, HP-nya ditaruh semuanya. Handphone semuanya ditaruh lagi. Ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya ya, kita akan membahas lebih dalam tentang sumber daya alam hewani dan sumber daya alam nabati serta cara melestarikannya. Nah, PR kalian nanti untuk di rumah ya, kalian tunjukkan ya, upaya pelestarian sumber daya alam. Nanti kalian videokan, kirim videonya melalui WA group. Terserah kalian mau menanam pohon silakan. Ya. Mau misalnya menghemat air silakan. Mau menjaga kebersihan juga silakan ya. Nanti kalian videokan. Kirim videonya melalui grup WA ya. Tuh kayak kalian. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, ayo sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat untuk kalian ya. Oke, silakan Reja pimpin berdoa sebelum istirahat. Istirahat, mari berdoa. Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim.